Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Warkop Slow Marslak. Saat ini Abah Warkop akan mewawancarai beberapa masyarakat tentang persepsi masyarakat tentang pajak daerah, dan Abah Warkop akan menemui beberapa orang yang kebetulan saat ini berada di pusat perdagangan pertokoan Kota Gorontalo. Oke, ikuti terus perjalanan Abah Warkop untuk mewawancarai beberapa masyarakat tentang persepsi pajak daerah. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pernah dengar pajak daerah? Pernah. Nah, apa itu menurut Ibu? Ibu pernah ada jaga bayar pajak atau ada yang harus ada? Ada. Pajak apa, Bu? Bumi dan bangunan. Oh, bumi dan bangunan. Oke. Terima kasih, Bu ya. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bang Iksan. Waalaikumsalam, Abah Warkop. Mohon maaf ini, saya ingin Ya. tanya persepsi Abang tentang pajak daerah. Apa pajak daerah ini? Pajak daerah ini dari PAD, dari sisi PAD-nya, pendapatan asli daerah. Oke, kalau kita berbicara pajak daerah, memang masih ada beberapa yang saya bicara untuk Kota Gorontalo ya. Khusus untuk Kota Gorontalo, pajak daerah ini saya lihat belum semua masuk ke kas daerah. Salah satunya contoh seperti tempat-tempat para pedagang. Makan ya? Ya, restoran-restoran. Ada beberapa seperti kapling atau petak-petak yang milik aset Pemda itu yang ditempati pedagang, tetapi setorannya itu tidak ke kas daerah, tetapi melalui pihak ketiga. Nah, ini yang saya soroti selama ini, dan ini memang ada buktinya ini. Dan menurut Bang Iksan, sebaiknya untuk apa pajak daerah ini? Ya, pemanfaatannya untuk daerah ya, untuk masyarakat. Iya kan? Pajak ini kan untuk ya, kembali lagi ke masyarakat, ya kas daerah kan untuk diperuntukkan untuk masyarakat. Jadi untuk Kota Gorontalo potensi pajak daerah Besar. banyak. Nah, Kota Gorontalo ini kan kota jasa. Iya, kota jasa. Kalau kita berbicara pajak di Kota Gorontalo, ini Kota Gorontalo mungkin terbesar dari pajaknya dari kabupaten kota, iya kan? Nah, kota jasa. Iya, kota jasa. Nah, Oke, apa saran Bang Iksan tentang ya saran saya, pemerintah lebih teliti, lebih jeli lagi dalam soal PAD ini, soal pajak ini. Ya khususnya yang seperti saya katakan tadi, pasal pajak restoran, kemudian tempat-tempat petak-petak seperti yang ditempati oleh pedagangnya, tapi pajaknya tidak setora ke kas daerah. jadi harus dimaksimalkan. Ya harus dimaksimalkan. Oke, terima kasih Bang Iksan. Oke, sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Bapak Nuryanto, Magister Sains. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Kepala Keuangan tentang persepsi masyarakat tentang pajak, apa itu pajak daerah dan untuk apa pajak daerah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini Pak, ada wawancara kami dengan masyarakat tentang persoalan pajak, banyak hal yang mereka ungkapkan. Saya ingin mendapatkan informasi atau penjelasan tentang apa sih pajak daerah itu, Pak, dan pajak daerah itu seyognya untuk apa, Pak? Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kita harus ketahui bahwa pajak daerah itu merupakan suatu kewajiban dari setiap warga negara yang ada di daerah untuk memenuhi apa yang telah diwajibkan oleh pemerintah. Jadi pajak daerah bersifat wajib dan memaksa, dan itu harus dilakukan oleh setiap warga negara yang ada di daerah. Beda halnya dengan retribusi daerah. Retribusi daerah kewajiban yang harus dipenuhi seiring dengan pemberian pelayanan dari pemerintah. Jadi kalau retribusi daerah, ada imbal balik pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Jadi seperti itu. Maka pajak daerah karena bersifat wajib dan mengikat, yaitu harus dipatuhi oleh setiap masyarakat. Konsekuensinya kalau tidak dipatuhi untuk pembayaran pajak daerah, maka itu akan termasuk kategori pelanggaran hukum.
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian apa manfaat dari pembayaran pajak tersebut? Pajak ini seluruhnya dikembalikan kepada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Contoh saja misalnya pajak bumi dan bangunan itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur sarana prasarana yang ada di kelurahan-kelurahan. Karena ini pajak bumi dan bangunan yang sifatnya pembayaran dari pemilik objek pajak bumi dan bangunan, makanya kita kembalikan lagi ke kelurahan-kelurahan untuk pembangunan di sekitar wilayah kelurahan. Sedangkan untuk pajak-pajak yang lainnya itu digunakan untuk beberapa kegiatan pembangunan seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan sarana prasarana lainnya seperti itu. Saya kira jelas bahwa pajak itu kembali lagi kepada masyarakat. Ke masyarakat. Nah, jadi tadi ada disampaikan Pak tentang ada distribusi, ada pajak. Pajak sifat mengikat dan dalam tanda kutip dipaksa tanpa ada imbalan dari pemerintah. Tapi distribusi harus semacam ada pelayanan-pelayanan. Ya. Nah, itu yang perbedaannya di situ Pak. Ya. Ya. Yang pertanyaan lanjutnya Pak, karena ini kan Kota Gorontalo kota jasa. Bagaimana potensi pajak untuk Kota Gorontalo menurut kacamata Bapak? Jadi memang potensi pajak dan retribusi daerah ini di Kota Gorontalo sangat besar karena kita ketahui Kota Gorontalo sebagai kota jasa dan juga ibu kota provinsi. Ya. Masih banyak yang bisa digali potensinya. Contoh saja terkait dengan pajak bumi dan bangunan, itu masih ada beberapa data objek pajak yang belum terekam di SPPT pajak bumi dan bangunan. Banyaknya perubahan-perubahan bangunan dan juga status tanah yang tadinya kosong sekarang sudah ada bangunan, itu juga belum terekam dengan baik di SPPT pajak bumi dan bangunan. Begitu juga dengan pajak restoran, ya, itu juga masih banyak beberapa masyarakat yang belum sadar untuk membayar pajak restoran. Nah, inilah upaya-upaya kita untuk mengoptimalisasikan terkait dengan potensi pajak yang akan kita gali. Saya kira kita perlu sosialisasi yang masif, Ya. kemudian publikasi yang masif untuk bagaimana masyarakat sadar untuk membayar pajak daerah, seperti itu Pak. Dan pihak kantor Bapak kan dalam pelayanan pajak ini aksesnya itu sudah sangat luas kan, cara bagaimana masyarakat untuk membayar pajak. Baik. Jadi memang saat ini kita sudah mengembangkan teknologi informasi untuk mempercepat proses pembayaran pajak daerah oleh masyarakat, tidak lagi harus datang secara langsung seperti itu. Jadi kita menggunakan aplikasi yang namanya eBILIU. Aplikasi eBILIU ini bisa di-download di Play Store, kemudian dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memproses pembayarannya. Jadi dari rumah pun sekarang boleh membayar pajak seperti itu. Nah, kemudian juga kita akan mengembangkan nanti untuk pembayaran retribusi daerah juga secara langsung menggunakan mobile banking, kemudian QRIS, kemudian e-money yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Itulah upaya kita untuk mempercepat proses pembayaran secara non tunai yang sudah kita terapkan saat ini. Ya. Ini sudah berapa lama? Jadi sudah 2-3 tahun belakangan ini kita sudah menerapkan semua transaksi secara non tunai melalui aplikasi, baik itu aplikasi yang ada di Badan Keuangan sendiri, ya, eBILIU, dan juga penggunaan e-money untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi ini salah satu cara pemerintah memudahkan masyarakat untuk akses dalam pembayaran pajak. Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot sebetulnya datang ke bank ataupun ke Badan Keuangan untuk membayar pajak seperti itu. Namun sampai saat ini juga masih ada beberapa masyarakat yang langsung melakukan pembayaran di Badan Keuangan, mungkin karena belum mengerti tentang tata caranya, sehingga juga kami mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi eBILIU dan juga pembayaran melalui e-money. Artinya masyarakat yang belum katakanlah belum dapat menggunakan aplikasi bisa langsung ke kantor
Badan Keuangan? Masih bisa, Masih bisa, ya? bisa langsung, Langsung. tetapi nanti pembayarannya tetap melalui bank. Sistem yang ya. Kita hanya memberikan kode bayarnya saja, Ya. nanti pembayarannya tidak langsung tunai ke aparat di Badan Keuangan, tapi langsung ke Ya. bank, seperti itu. Sebagai yang terakhir Pak, harapan Bapak untuk masyarakat, terutama masyarakat Kota Gorontalo tentang pajak daerah ini. Ya, tentunya harapan kami masyarakat itu sebagai warga yang baik, yang patuh terhadap pajak, artinya tetap melakukan upaya-upaya untuk pembayaran pajak secara tepat waktu, seperti itu. Jadi pajak daerah ini bersifat wajib mengikat, tentunya itu juga menjadi satu hal yang menurut saya perlu dipahami oleh seluruh warga, seperti itu. Kalaupun ada misalnya keberatan, permintaan pengurangan dan lain sebagainya, yaitu bisa dilakukan permohonan kepada Bapak Wali Kota. Nanti akan kita berikan pertimbangan-pertimbangan untuk proses pengurangan, pembebasan ataupun hal-hal lain yang bersifat mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. Artinya Pak, pemerintah masih membuka ruang apabila ada keberatan atau apalah dari masyarakat, tapi melalui mekanisme yang tadi. Ya, Ya. dalam undang-undang diberikan Diberikan, ruang itu ya. untuk permohonan keringanan, Ya. pembebasan atas keberatan dari wajib pajak. Ya. Oke, terima kasih Pak Nur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah sahabat Abah Warkop, wawancara saya dengan Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo tentang pajak. Ayo kita bayar pajak untuk pembangunan kota kita tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.